Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat-sahabat dari Abu Albani Center dimanapun berada. Di sore yang berbahagia ini kami akan berbagi informasi dan juga tips bagi teman-teman AC dimanapun berada. Kali ini kami akan mengangkat tema tentang bersabar dalam musibah. Saudaraku semua, bahwasanya orang yang beriman pasti akan ditimpakan musibah dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang berhasil atas ujian itu karena sabar. Sabar juga memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata bahwa penyebutan kata sabar itu ada di dalam Al-Quran lebih dari 90 tempat. Sabar adalah bagian dari iman sebagaimana kedudukan kepala bagi tubuh. Hal tersebut dikarenakan orang yang tidak memiliki kesabaran dalam menjalankan ketaatan tidak memiliki kesabaran untuk menjauhi maksiat, dan tidak memiliki kesabaran tatkala menerima takdir yang Allah berikan berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia kehilangan banyak sekali bagian keimanan. Ini dalam Tahmid lil Syarh di kitab Tauhid. Secara bahasa, sabar itu menahan atau menghalangi. Makna dari kesabaran yang diajarkan oleh syariat adalah menahan lisan dari mengeluh, menahan hati dari rasa murka, dan menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan dengan cara yang tidak diperlukan, seperti merobek-robek sesuatu atau tindakan lain yang menyimpang dari syariat. Perkataan ini oleh Syekh Syekh dalam At-Tahmid. Dan adapun definisi musibah adalah segala sesuatu yang menyusahkan, segala sesuatu yang menyakiti, yang seseorang ditimpakan, dan musibah itu pasti menimpa setiap orang. Namun tidak semua dari mereka mampu bersabar. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan serta kekurangan harta benda jiwa dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Hukum bersabar yaitu ketika ditimpa musibah adalah hukumnya wajib. Syekh Al-Syekh menjelaskan bersabar menghadapi musibah hukumnya wajib, dan dia adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan. Hal tersebut dikarenakan dalam sabar terdapat sikap meninggalkan marah dan sikap tidak terima terhadap ketetapan dan takdir Allah. Orang yang mendapatkan musibah pada awal musibah disunahkan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita mengatakan qadarullah wa ma syafa'al. Rasulullah bersabda, artinya sesungguhnya sabar itu ketika awal tertimpa musibah. Hadis riwayat Bukhari. Selain sabar adalah sebuah kewajiban, bersabar juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, sabar dan iman bagaikan kepala pada tubuh manusia.
Oleh karenanya tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Dalam syariat juga kita dilarang untuk murka terhadap musibah. Karena musibah merupakan takdir yang pasti bagi seorang yang hidup di dunia. Haram hukumnya bagi seseorang muslim untuk murka terhadap musibah yang menimpanya. Baik itu kemurkaan yang diwujudkan pada hati, pada lisan, atau anggota badan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di antara manusia ada yang menyembah Allah menurut seleranya. Apabila ia mendapatkan kebaikan, hatinya merasa tenang. Akan tetapi apabila ia mendapatkan cobaan yang tidak ia senangi, ia memalingkan wajahnya. Rugilah dunia dan akhiratnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menamparkan pipi di wajah, merobek kerah baju, dan melakukan amal jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku semua, bahwasanya ada hikmah dalam musibah. Bahwasanya sabar itu bisa mendatangkan hidayah Allah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, bersabar, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hati. Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Al-Qamah menafsirkan ayat tersebut dengan berkata, ayat ini berbicara tentang seorang lelaki yang tertimpa musibah dan dia menyadari bahwa musibah itu berasal dari sisi Allah. Maka dia pun merasa ridho dan bersikap pasrah kepadanya. Hikmah yang kedua adalah sabar mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar adalah pahala yang tidak terbatas. Surat Az-Zumar ayat 10. Dan juga Allah berfirman yang artinya, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini berasal dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ucapan salawat dan pujian dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Hikmah selanjutnya adalah bahwasanya Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Kita juga diajarkan oleh para ulama dalam syariat Islam yang mulia ini bahwasanya kita harus meningkatkan kesabaran dalam musibah. Kiat-kiatnya sebagaimana berikut saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya kita menyadari besarnya hikmah bersabar sebagaimana telah disampaikan oleh ayat-ayat tadi yang saya sampaikan di atas. Yang kedua, menyadari hikmah yang tersimpan di balik musibah yang menimpa dunia ini. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tahan hukuman atas dosanya itu sampai dibayarkan di saat hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya bahwasanya menyadari bahwa ujian adalah keniscayaan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sungguh kami
akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, serta kekurangan harta benda jiwa dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang selanjutnya, mengingat bahwasanya musibah yang kita hadapi itu belumlah seberapa. Musibah kita tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan musibah yang didapati oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka ingatlah, musibah yang menimpaku, sungguh ia musibahku merupakan musibah yang paling besar. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Ad-Darimi dalam As-Sahih. Yang selanjutnya, menyadari bahwa semakin kuat iman, maka cobaan akan semakin kuat pula. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat dan kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dalam sahihnya. Yang selanjutnya, berdoa dan berharap ganti yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Segala sesuatu adalah milik Allah dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran terhadap musibah yang akan menimpaku, dan berilah ganti untukku dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, mengingat bahwa musibah yang menimpa kita adalah akibat perbuatan kita sendiri. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Saudaraku, dalam rangka kita menghadapi ujian, ya, berupa musibah dari Allah, tentu kita harus mempunyai adab dalam menghadapi ujian tersebut. Maka kita disuruh untuk memuji Allah ketika kita ditimpa musibah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi SAW apabila mendapatkan sesuatu yang beliau sukai, maka beliau akan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus shalah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Dan apabila beliau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, beliau tetap memuji Allah dengan berkata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Maka saudaraku yang Allah cintai, kita dengan Islam dan iman, tidaklah bahwasanya sebuah musibah itu kita bisa lewati kecuali dengan sabar. Dan hanya dengan sabar kita mampu melihat hikmah dari segala hal yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita kemudian dengar. Dan dengan kesabaran itu Allah memberikan kita pelajaran bahwasanya kita hanyalah seorang makhluk, hanyalah makhluk Allah, dan Allah Maha menentukan karena Dia adalah Khalik, Dia adalah Rabbul Alamin, dan Dialah pencipta dari segala sesuatunya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.